Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan seorang ibu hajah yang kemudian mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasanya setelah dia percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang tertarik kepada Kristus melalui akan pelayanannya. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis. Dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, nama saya Vince Lapangoyu, pelayan di satu pulau yang ada di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, dan memang pulau itu kecil. Lalu di situ ada pulau-pulau yang ada banyak penghuninya, dan kami melayani di pulau yang terpencil. Ada banyak jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami senang melayani di sana karena kami boleh merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya, tanpa Tuhan, di luar Tuhan tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini saya akan menyaksikan bagaimana pertobatan orang-orang yang kami layani, yaitu suku-suku laut. Pada mulanya kami masuk ke pulau itu, mereka kami dapatkan memang masih di sampan-sampan, ya, hidupnya masih di sampan. Mungkin kalau ada yang tahu, orang-orang perahu yang ada di Kepulauan Riau ini yang sering hidupnya di sampan, lah itulah mereka yang kami layani, dan itulah jemaat kami sebagian besar yang ada di Kepulauan Riau ini, letaknya di Kabupaten Lingga. Nah, pada mulanya kami masuk ke tempat pelayanan ini, kami di sana belum dikenal orang, tentunya orang Kristen pun belum ada waktu itu. Kami suami istri masuk dan berdoa tentunya untuk tujuan kami, yaitu untuk mencari jiwa-jiwa. Nah, Tuhan pertemukan kami dengan jiwa, memang benar-benar jiwa-jiwa itu yang memang rindu, ya, rindu akan keselamatan. Nah, pada waktu kami masuk di sana, ya, di tempat pelayanan kami itu, mereka kalau kita kasih tahu nama Yesus, mereka tidak tahu. Ya, dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Dia tahu mereka itu penyembahannya atau kepercayaan mereka itu hanya di pohon-pohon, di batu-batu, sehingga kalau kita lewat di tepi-tepi pantai, karena kami di pulau, tentunya kami juga selalu melewati pulau-pulau. Ada pulau-pulau kecil, kalau kita lihat di sana ada digantung bendera merah, kuning, hijau, biru, hitam. Itu semua bendera-bendera kepercayaan orang-orang suku laut ini yang dikatakan orang-orang sampan. Nah, mulanya kami tidak tahu, dan ternyata, ya, kita tanya sama mereka bahwa itulah penyembahan-penyembahan mereka, karena mereka tidak punya agama. Nah, pada satu kali waktu kami dengan suami turun ke pulau dengan memakai kendaraan pompong. Ya, pompong itu satu bot yang bermesinkan mesin yang dipakai bahan bakarnya itu solar. Dan kami berlayar ke sana, ke pulau itu. Lalu satu ketika di satu tempat pulau itu ada air yang berputar-putar di sana, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus lewat di situ. Namun tempat itu memang berbahaya, ya, karena kami ini arusnya juga kuat. Di pulau ini arus kuat, pasangnya kuat, surutnya kuat. Karena di belakang pulau kami ini sudah terletak yaitu Lautan Cina, dan memang angin kalau turun memang dahsyat. Nah, kami lewat di situ
di satu pulau itu yang ada air berputar-putar itu, tiba-tiba pompong kami itu sepertinya tidak hidup, mati. Nah, lalu kami dayung ya, kami dayung sampai di satu tempat. Ternyata mungkin cara Tuhan lainnya. Cara Tuhan itu lain dengan pemikiran kita. Nah, sampai di satu pulau itu kami berhenti. Kami bilang seperti ini. Pertama kami bilang kayak gini, loh kok bisa mati seperti ini? Lebih baik kita perbaiki dulu ya. Kita perbaiki, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata kami sampai di tempat itu ada orang yang sakit. Pertama-tama sekali ada orang yang sakit. Waktu itu yang kita jumpai pertama itu orang China, belum ketemu dengan orang suku laut. Ini ada orang China. Dia itu sakit sesak napas. Ya, dia sesak napas. Lalu kami datang berbicara, bersaksi, dan mereka minta didoakan. Ya, minta didoakan, dan puji Tuhan, ya, dijamah Tuhan, dia juga akhirnya bisa bernapas dengan baik, dan sampai malam waktu kami ada di situ dia udah bisa tidur nyenyak, yang tadinya masih bisa pakai bantal untuk itu, dan dia sudah bisa tidur dengan baik. Nah, luar biasa kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Nah, setelah itu pagi-pagi itu kami hendak mau berangkat ke satu pulau lagi, terpandang dengan pulau yang di seberangnya. Lalu pompong kami itu diperiksa, ya, ternyata tidak ada yang rusak. Ya, saudara, ya. Tidak ada yang rusak, pompongnya itu tidak ada yang rusak. Loh, kenapa semalam kita berusaha untuk menghidupkan tidak hidup ya? Kok ini tiba-tiba bisa hidup? Nah, kemudian saya tanya kepada orang itu, saya bilang di seberang itu kampungnya siapa? Dia bilang itu khusus untuk suku-suku laut. Ya, jadi suku-suku laut yang ada di sana. Jadi pagi itu hidup pompong, kami nyebrang ke seberang. Ya, ternyata kami di sana ketemu dengan kepala suku. Ya, kepala suku itu sakit. Nah, kepala suku itu pada waktu itu tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Jadi kami berbicara juga kurang nangkap karena dalam keadaan sakit. Dia baru dibawa ke dokter. Udah beberapa hari katanya sakit, itu udah dibawa ke dokter, dan dokter bilang dia itu harus dipulangkan aja karena penyakitnya itu tidak ada harapan lagi. Jadi dengan keluarga mengambil keputusan untuk memulangkan di rumahnya, dan sekarang dia ada di rumahnya. Waktu itu masih di Sampan, kami dapat masih di Sampan. Jadi kami setelah menyeberang, ketemu kami di situ. Lalu kami juga turun di Sampan dengan Bapak Kepala. Kami turun di Sampan, terus kami bersaksi kepada dia. Dia bilang begini, dia bilang, kami mati pun, dia bilang gitu, ya, sekalipun mati katanya kami tidak mau beragama. Ya, seperti itu pertamanya dia bilang. Ya, tetapi kami terus mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib. Kamu asal percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan sembuh. Ya, kamu akan diberkati oleh Tuhan, dan kamu akan diberkati dengan kesembuhan. Ya, terus dia berpikir, dia bilang enggak, dia bilang tidak. Ya, dan terus kami bersaksi tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus itu adalah baik buat siapa saja, tidak pilih suku, tidak pilih ras, dan dia adalah dokter yang benar-benar sanggup menyembuhkan. Lalu dia berkata, kalau gitu dia dinaikkan dulu di rumah, dan mereka naikkan ke rumah. Lalu kami berusaha untuk menyampaikan lagi bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Lalu pada waktu itu kami sampai di rumah, kami juga sudah naik di rumah, dan rumahnya pada waktu itu dindingnya kulit kayu karena mereka hidup di Sampan. Rumah itu hanya seperti tempat untuk mampir sebentar lagi mereka akan
akan berangkat lagi ke tempat-tempat lain karena berpindah-pindah, karena hidup mereka memang seperti itu, tidak menetap di rumah, ya, selalu di pindah-pindah. Nah, sudah sampai di rumah, kami berusaha uh, bersaksi kepada mereka, kepada bapak ini. Ibunya pun sudah sakit karena sudah tua, memang sudah tua, ketua suku ini sudah tua, dan ibunya pada waktu itu memang sudah agak rabun juga matanya, dan sudah tua juga. Jadi naik, ya, tetap kami, bapak bersaksi, saya berdoa di sambil bersaksi, bapak saya berdoa, Tuhan bukakan hatinya Tuhan, agar supaya dia boleh mengenal akan kasih Tuhan, ya, yang intinya supaya jiwanya diselamatkan, ya. Kami rindu sebelum dia meninggal jiwanya diselamatkan dulu. Tapi puji Tuhan, saudara, dia terbuka hati, dia bilang seperti ini, boleh. Dia bilang kami bisa percaya, dia bilang gitu. Tetapi dia katakan, dia tantangnya, tetapi kalau kami bisa percaya kalau saya sembuh. Wah, kalau saya sembuh, kami akan ikut jadi anak Tuhan, katanya semua. Jadi kita tertantang, ya, kita merasa bahwa ini kesempatan Tuhan. Dan pasti saya percaya bahwa Tuhan sudah hantar kami dengan luar biasa di tempat itu, dan pasti Tuhan akan menolong. Ini satu pengharapan. Lalu kemudian kami berdoa buat bapak itu, ya. Dan kalau tidak salah sudah 2 minggu dia sakit, 1 minggu dia sudah tidak bisa makan. Nah, maka itu disuruh pulang, ya, dia tidak bisa makan. Lalu kami berdoa dengan bapak kepala, kami berdoa, dan Tuhan begitu jamah dia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu adalah dokter di atas segala dokter. Waktu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, dia di dalam nama Yesus supaya diangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya dia bangkit, tidak baring lagi, dan dia akan bangkit. Itu menjadi kerinduan kami. Tiba-tiba setelah berdoa, ya, dia bangun, kita bangunkan. Saya bilang harus bertindak, ya, kita bertindak dalam nama Yesus, bangkit, bangun, gitu. Dia duduk, setelah dia duduk, dia minta minum, saudara, ya, dia minta minum. Oh, puji Tuhan, saya bilang hidup ini bapak ini. Saya bilang sama bapak, hidup ini bapak ini. Nah, lalu dia minta minum, dikasihkan minum, ya. Saya bilang kalau dia bisa minum, ya, nanti dimasakin bubur, kasih dia makan bubur. Lalu kami bilang begini ya, dia belum menyatakan bahwa dia itu akan jadi orang yang percaya, belum. Baru dia bilang, saya bisa makan sedikit, dikasihkan. Tapi karena kami itu akan melanjutkan ke satu pulau lagi, karena kami kan cuma lewat waktu itu, karena tahu di situ ada orang-orang ini, kami mampir. Dan puji Tuhan, Tuhan pertemukan dengan ketua suku ini yang dalam keadaan sakit. Lalu kita doakan, dia sudah bisa duduk, dan kami katakan, ya udah, kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan ke satu tempat. Nah, di satu tempat itu memang orang-orang suku itu, tapi sudah pernah kami injili, dan kami di sana itu sudah ada ibadah. Jadi rencana itu kami mau pergi ibadah di sana. Nah, mereka sudah duluan percaya Tuhan dari suku-suku laut ini juga di satu tempat itu. Lalu kami berangkat. Nah, kami bilang begini, apabila kalau ada perlu dengan kami nanti, telepon. Dulu nggak ada telepon, dipakai orari, ya. Orari dulu belum ada. Nanti diorarikan aja, kami ada di satu pulau ini, ya. Oh, boleh, katanya. Nah, lalu dari situ kami berangkatlah ke satu pulau. Nah, sampai di sana kami bikin ibadah, ya. Kami ada baptisan juga di sana waktu itu. Kemudian rencana kami pada waktu itu, kami dari situ ke ada satu pulau tempat pelayanan kami lagi, yang kami buka juga pelayanan di sana, ya. Rencana mau ke sana, dan di sana sudah nunggu. Nah, pada waktu kami mau berangkat itu, mau kembali ke satu tempat ini, ada orari mengatakan bahwa Om dengan Tante kalau pulang harus singgah dulu ke tempat ini.
ke tempat yang sakit tadi, ketua suku ini, ya. Wah, saya bilang sama Bapak Gembala, wah ada mujizat lagi ini terjadi. Gue bilang kayak gitu kan. Jadi, oke. Jadi kami pagi-pagi itu berangkatlah dari satu tempat itu karena di sini kita perjalanan itu tergantung air ya. Kalau air pasang, ya tentunya kami bisa gampang melewati. Kalau air surut, kadang-kadang itu batu-batu banyak. Jadi kami harus lihat situasi. Nah, pagi-pagi itu air pasang, oke kami jalan. Saya bilang, ayo kita berangkat. Kita lewat lagi di tempat yang semalam itu. Saya katakan demikian. Lalu kami berlayarlah. Kira-kira ada hampir 1 jam. Kami dari situ berlayar. Sampai di situ, ya, sampai di situ saya bilang, mana Bapak? Mana Tok? Mana Tok? Saya bilang, Atok masuk hutan. Ah, saya bilang, kemarin sakit parah. Kok 1 malam aja berjejak, 1 malam 1 hari lah, hampir 1 malam 1 hari, 1 malam 2 hari gitu ya. Kok bisa masuk hutan, ngapain di hutan? Tapi dia bilang tadi ada pesan kalau Om dengan Tante nanti itu datang lewat di sini, katanya suruh mampir dulu, tunggu saya. Saya mau masuk ke hutan dulu dan tunggu saya, katanya begitu. Oh, begitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Kami harus tunggu kapan pulangnya? Atau apa? Nanti kami pergi jemput. Ya, kami pergi jemput katanya. Jadi cucunya ini pergi jemput dengan sampan. Ya, dia dayung sampan masuk ke hutan juga. Ya, karena bapak itu atau itu sudah masuk ke hutan. Nah, dia dayung sampan langsung pergi jemput atau ini. Jadi kami nunggulah di situ. Nah, sambil nunggu, sambil memberitahukan mereka bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita sudah lihat buktinya bahwa atau semalam sakit dari sampan tak bisa bangun. Sudah didoakan hari ini, semalam yang kedua hari ini dia sudah bisa masuk hutan. Nah, itulah kuasa daripada Tuhan. Dan kemudian kami nunggu. Tidak lama kemudian datanglah si Atok ini tadi dari hutan itu, ya, datang dan minta lagi katanya harus didoakan lagi. Ya puji Tuhan, kami doakan, ya, kami doakan. Setelah didoakan, dia mulai berbicara, dibilang, Om, Tante, kami mau jadi anak Tuhan semuanya yang ada di kampung ini. Ya, yang namanya Linau, kampung Linau, desa Linau, itu dusun sebetulnya, dusun. Oke, saya bilang kayak gitu. Lalu kami batalkan lah orang yang nunggu di satu pulau itu. Kami batalkan, kami bilang berhubung karena di sini masih ada kerjaan. Ya, ternyata mereka itu ketua suku ini langsung kumpulkan orang-orang sebanyak-banyaknya satu kampung itu. Ya, lalu gimana caranya, katanya kami ini mau jadi anak Tuhan. Ya udah, kami bilang kalau mau jadi anak Tuhan dibaptis gitu. Jadi pada hari itu ada pembaptisan massal. Jadi kami tidak jadi terus ke satu tempat, dan kami hari itu ada di situ, dan pembaptisan itu sekitar ini saya ada lihat yang dibaptis pertama kemarin itu ada 75 orang yang dibaptis. Dan luar biasa. Iya, 75 orang dibaptis, ya. Lalu kami ada ini yang mereka tanda tangani setelah orang dibaptis, ini ya, karena mereka tidak tahu baca tulis, tidak tahu tanda tangan, jadi kami suruh ini pakai jempol aja, jadi sebagai bukti buat kami itu. Nah, jadi kami baptis waktu itu 75 orang, lalu anak-anak yang diserahkan sekitar 40 orang waktu itu, anak-anak diserahkan sekitar 40 orang, kemudian ya mereka dinyatakan
semua jadi orang yang percaya. Tetapi saudara, tidak selesai dari situ. Mulai dari situ kami mulai mengalami satu tantangan, ya, yang tadinya mereka itu tidak punya agama, sekarang ya mereka mulai lagi ada yang membuat tidak nyaman, ya. Tetapi puji nama Tuhan, ya, walaupun gimana tantangan yang kami hadapi, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berhenti, ya. Kita sampaikan tetap firman Tuhan, dan kemudian beberapa waktu lagi kami terus pergi ke situ dan menyusul berapa orang dibaptis dan berapa lagi dan sampai sekarang ini, ya, mereka itu masih tetap ada di dalam Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga tetap melayani sana. Nah, di satu tempat, ya, di satu tempat yang saya katakan tadi, itu di situ juga orang-orang suku Laut ini juga. Nah, kami kalau ibadah di satu tempat itu juga, ya, mereka datang dengan sampan-sampan, ya. Jadi naik di tempat kami ibadah itu, karena kami belum punya gereja, ya. Di pulau kami ini pun yang itu banyak orang yang bertobat atau banyak jiwa, tapi kami punya tempat ibadah itu maksimal kalau ibadah itu penuh sekali sampai ke dapur-dapur, ya. Jadi ya memang kita berdoa supaya diperluas. Nah, lalu di satu tempat itu waktu itu kami ibadah, sampan-sampannya itu berderetan di laut. Nah, sesudah kami ibadah, nanti kesian kami harus kasih makan, ya. Nah, waktu itu kan kita kan baru perintisan, ya. Lalu kami, kalau mereka harus datang itu karena mereka disampan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Inilah hidup mereka kan. Jadi kami harus masak bubur biar banyak. Ya, kami masak bubur, selesai ibadah itu nanti kami kasih makan sama mereka, ya, orang-orang sampan itu, baru kami lepaskan mereka untuk pergi berlayar lagi atau pergi mencari lagi, karena memang mereka hidupnya di laut dan mencari juga kehidupan itu di laut dengan yang di laut itulah, ya, seperti mencari mancing atau apa, itulah pekerjaan mereka. Nah, itulah satu kerinduan kami yang kami lihat banyak sekali sampai sekarang pun masih banyak itu tempat-tempat yang kami jangkau mereka, ya, bahwa butuh memang pertolongan daripada kita hamba-hamba Tuhan, ya. Di tempat ini mereka banyak yang terjadi. Kenapa mereka itu percaya? Karena memang kadang-kadang kita kalau di kota mungkin, ya, kita harus datangkan dari mana-mana untuk melihat mujizat. Tapi kalau yang kami alami di tempat pelayanan kami ini, yang orang-orang suku Laut ini, banyak mujizat terjadi, ya. Waktu itu setelah kami rutin untuk melayani mereka, saudaraku yang kekasih, ya, rutin melayani mereka, anak lumpuh kita doakan bisa jalan, ya. Lumpuh dari kecil tidak bisa, tapi kita berdoa, kita katakan kamu harus bertindak. Dalam nama Yesus kamu bisa jalan. Kamu harus bisa jalan. Dalam nama Yesus. Yesus kita luar biasa. Jalan, saudara. Ya. Jalan. Inilah kuasa Tuhan yang kita bisa lihat, ya, bahwa tidak diukur dengan keadaan, dengan tempat, kuasa Tuhan itu akan terjadi, ya. Lumpuh bisa berjalan, 2 orang, anak adik beradik itu lumpuh. Sampai sekarang anaknya yang lumpuh itu udah sekolah, bisa jalan, luar biasa. Ada juga satu kali waktu saya dipanggil di situ orang yang kerasukan setan, ya. Dia dipegang sama orang-orang sebanyak-banyaknya orang, karena mereka itu memang dari awalnya penyembahan mereka itu ke setan-setan. Ya, menyembah kepada batu-batu. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kerasukan setan, mereka harus bakar kemenyan, ya. Lalu
mereka buang ke laut, hanyutkan di laut, menandakan bahwa penyakit itu akan hanyut. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mereka percaya, mujizat terjadi. Mujizat itu luar biasa. Saya juga berpikir bahwa Tuhan kita itu memang luar biasa. Dia mau pakai orang yang memang mau melayani orang-orang yang seperti itu. Secara manusia, kalau kita lihat kehidupan mereka, tak ada orang yang mau dekat. Tetapi Tuhan suruh kami harus ke sana atau ada di sana. Berarti Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Ya. Pada waktu orang yang kerasukan setan ini malam-malam. Jadi malam-malam itu saya tidur di seberang, di pulau seberang. Malam-malam jam tengah malam, kira jam 1 itu datang diambil dengan perahu. Saya datang dijemput dengan perahu. Dia mengatakan bahwa ada orang yang kerasukan setan. Saudara, pada waktu itu orang berkeliling memegang orang itu atau pemuda itu yang kerasukan setan. Dan matanya itu ya, kalau kita lihat itu berputar-putar matanya itu seperti tidak tentu arah. Dan dia dipegang lepas sama orang, badannya licin, tidak bisa dipegang. Saya sampai dekat situ, ya, saya berdiri dan saya lihat, saya tatap mukanya. Saya bilang, lihat ke sini. Dia tidak mau lihat muka saya, ya. Saya bilang, bangun. Dia tidak mau bangun, ya. Lalu saya berdoa, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, ya. Pak Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Ya. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Ya, dukun, ada di situ beberapa orang dukun, ya, yang mengelilingi. Ya, saya juga waktu saya naik, saya ke situ, saya tidak tahu kalau itu dukun. Ya, saya pada waktu berdoa gitu kan, sedang menumpang tangan itu yang kerasukan ini, saya tumpangkan tangan itu karena dia dikelilingi orang ramai kayak gitu. Satu di tangan, di kepala yang kerasukan, satu tangan saya justru di kepala dukun. Di kepala si dukun ini, ya. Dan akhirnya pada waktu kami berdoa, dalam nama Yesus kuasa kegelapan keluar, dalam nama Yesus tidak berhak di dalam tubuh di pemuda ini, dalam nama Yesus keluar, dia langsung lemas, ya, langsung dia lemas, ya. Saya bilang, ambilkan air, kasih dia minum air, ya. Dia pegang air, saya ajak dia berdoa, saya katakan kepada dia, ikutin tante berdoa. Ya, dia ikut saya berdoa, kemudian dia minum dan dia agak lemas. Lalu orang-orang itu pada mundur semua, orang-orang itu pada kabur semua, lari semua, dukun-dukunnya pun pada lari semua. Nah, kuasa Tuhan, ya, luar biasa. Ya, kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan lebih daripada kehidupan kita. Ini yang menjadi penghiburan buat kami. Ya, tantangan itu boleh datang. Ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita rasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu, apapun yang kita hadapi, kita bisa akan lalui karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai kami dalam pelayanan. Bahkan kita semua, asalkan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kemudian anak itu yang tidak makan, yang tidak minum, akhirnya dia minta makan, minta minum, ya. Dan kemudian setelah dia sudah bisa makan, minum, saya bilang, kamu istirahat, karena cukup capek, ya, capek dihempas kuasa kegelapan itu, ya, dihempas sama kuasa kegelapan itu dan badannya semua keras pada waktu itu dan sudah didoakan, puji Tuhan, ya, dia jadi lemas dan dia jadi lapar dan dia merasa haus. Dan dia dikasih minum dan dikasih makan. Sesudah itu, sebelum saya bilang gini, sebelum saya kembali, kita akan berdoa lagi. Ya, sebelum saya kembali dari situ, kami berdoa lagi. Lalu ibunya bilang begini, tante, nanti kalau tante pergi,
macam mana kalau dia ini logat di sana, macam mana nanti kalau dia ini lagi datang lagi dia punya penyakit. Tidak akan datang lagi kalau Tuhan bekerja, ya tidak akan datang lagi penyakitnya. Oh kalau gitu tante tidur sinilah dengan kami. Saya bilang gimana, nggak bisa. Saya bilang saya harus pulang karena ada cucu ya, ada anak juga yang bersama-sama dengan saya seberang. Ya, tapi dengan catatan saya katakan percayalah, ya percaya bahwa Tuhan kita itu tidak pernah hanya kalau dia melakukan sesuatu itu tidak ada yang setengah-setengah. Dia akan tuntaskan, jadi dia ini akan disembuhkan total. Dan puji Tuhan, ya sampai sekarang ya dia sehat, ya dan dia tidak datang lagi, tidak datang lagi. Kalau tidak katanya sama mereka itu bahwa biasanya itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali bisa datang ya penyakit yang seperti itu. Dan puji Tuhan waktu itu dia belum menikah dan sekarang dia sudah menikah dan sudah punya anak dan dia sudah sehat luar biasa. Ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Satu lagi, ya, ada juga waktu itu orang mereka juga waktu itu ada yang datang di tempat kami ditolak oleh dokter karena karena payudaranya ini sudah habis, ya, digrogotin oleh kanker payudara gitu ya. Dan memang pada waktu dia masuk di tempat saya gitu ya, itu aromanya itu memang tidak baik ya. Dan itu sudah diikatkan itu satu handuk agar supaya dia punya air meleleh itu jangan sampai ke bawah, tapi ada handuk dan memang bau busuk dan itu sudah hancur dia punya payudara itu ya. Dia datang cari Tuhan. Ya, dia tahu bahwa kepala sukunya sudah percaya Tuhan dan ini juga anaknya juga percaya sama Tuhan dan dia tahu ada kesembuhan dan dia datang ya kepada di tempat kami ibadah. Dia katakan bahwa minta didoakan karena sudah ditolak oleh rumah sakit karena kami di sini cuma puskesmas. Dan mereka mau disuruh disuruh untuk dirujuk gitu, nggak punya biaya karena memang termasuk orang yang tidak mampu ya hidup di sampan, gimana lah ya kalau tahu hidup mereka. Nah payudaranya itu udah busuk dan bau yang minta ampun ya. Dan kami berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan terbukti memang ya waktu itu sesudah kami berdoa, besoknya pagi ya dia pulang ke rumahnya karena malam dia datang. Besok pagi saya pergi lagi ke rumahnya dan saya bersihkan ya, saya bersihkan ya. Saya bilang kita berdoa tapi kita harus berusaha. Saya bilang kita berusaha bagaimana supaya untuk pemulihan. Jadi kita bersihkan, kemudian saya bawa obat kuning ya, Rivanol ya. Nah, itu saya bawa kapas, saya bersihkan, lalu 3 hari, tapi kelihatan ada kemajuan. 3 hari kering. 3 hari itu agak kering dan dia belum mengecil, tapi dia agak kering. Airnya sudah tidak terlalu meleleh, tapi dia kering. Ada itu saya katakan, ayo kita, setiap pagi sore saya bersihkan, lalu saya ajak berdoa untuk keluarga ini juga. Kemudian suaminya juga minta dibaptis dan dia juga mulai ada perkembangan. Dan singkat cerita, dan puji Tuhan ya sampai sekarang itu sudah sembuh. Dan sekarang memang karena ini kemarin hancur ya, sudah gak ada daging tetapi ada bekas luka dan dia sembuh total ya, tidak sakit lagi. Dan sampai sekarang puji Tuhan ibu itu masih hidup
dan dia juga masih melahirkan anak, dan anaknya pun kalau nggak salah itu setelah dia sembuh dari sakit payudara ini masih bisa mendapatkan anak 2, karena di sini kebanyakan juga mereka itu jarang dikasih netek ya, dikasih susu ya, susu. Yang lucunya juga mereka itu kalau kasih susu, kalau kita SGN atau formula gitu, mereka dikasihnya susu kaleng ya, dicampur dengan air. Dan lama-kelamaan kami juga ajar mereka agar supaya mereka itu tidak boleh dikasih, karena itu bukan untuk bayi, untuk orang dewasa ya. Tapi puji Tuhan ya, hidup anak-anak mereka. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa pelayanan kami yang ada di sini itu, kita sebagai pelayan ini bukan saja untuk di mimbar ya, bukan saja untuk kita berkhotbah di atas mimbar ya, tetapi kita harus terjun ke bawah ya, bisa pun jadi guru ya. Mereka waktu itu tidak tahu baca, tidak pernah sekolah ya, saya ada di situ, saya mengajar mereka, saya datang ajar mereka untuk mengenal baca tulis. Dan puji Tuhan ya, yang kemarin itu ya, yang di tahun-tahun kami di situ 93 ya, di situ itu mereka tahu baca semua, yang muda-muda sampai sekarang mereka bisa baca Alkitab. Dan setelah mereka tahu baca Alkitab ya, kami minta ada rekan-rekan yang membagikan Alkitab, kita bagikan Alkitab. Jadi kita ajar mereka ya, setelah mereka mengenal Tuhan, kita ajar mereka menjadi orang yang bisa minimal bisa baca firman Tuhan. Nah, satu lagi ya, di sana mereka kan biasa berdukun ya. Nah, pada waktu saat ini ada seorang yang mau melahirkan, saudara yang kekasih ya. Ini pengalaman-pengalaman yang Tuhan selalu tunjukkan spontan. Saya tidak pernah belajar medis. Saya tidak pernah belajar tentang bagaimana cara membantu orang melahirkan. Tetapi dengan spontan, dengan tiba-tiba saya menghadapi, ada yang ketemu dengan jemaat yang ada yang di situ yang melahirkan, saudara, saya bisa sambut ya, dengan walaupun dengan keringat dingin ya, bantu orang yang melahirkan. Saya tarik, saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi gemetar badan dalam nama Yesus ya. Saya bisa bantu orang yang melahirkan ya. Jadi memang pengorbanan buat orang-orang yang seperti ini memang luar biasa. Tetapi disitulah ya, saya merasakan bahwa Tuhan itu ada, tidak pernah meninggalkan ya. Di saat kita tidak tahu, Dia memberitahu. Di saat kita tidak mampu, Dia selalu memberikan kekuatan dan kemampuan. Ya, kita akhirnya saya jadi sekarang kalau saya pikir-pikir ya, di saat itu sekarang medis sudah ada yang biasa bahkan dibilang tidak boleh melahirkan di rumah lagi, harus ke rumah sakit. Kalau kemarin tidak ada itu, beberapa orang saya harus bantu ya. Karena mereka kalau setelah melahirkan itu pusatnya itu diikat dengan tali rapia. Bayangkan. Tali rapia digunting sama gunting biasa, tidak direbus, tidak disterilkan. Puji Tuhan, saya mengajar mereka. Ya, waktu saya waktu melahirkan itu saya suruh gunting itu direbus. Pakai tali benang, karena di pulau agak susah, jauh dari rumah sakit. Saya benang ya, benang itu direbus atau disterilkan dulu, baru diikatkan pusatnya itu ya. Dan puji Tuhan, mereka walaupun diikat dengan tali rapia itu, tapi hidup loh. Hidup loh anak-anak mereka waktu itu ya, di waktu itu, di zaman pertama-tama kami masuk ke sana ya. Dan luar biasa ya Tuhan itu ya. Dalam kami melayani ya, dalam kami melayani mereka, sering bolak-balik itu, bukan 1-2 tantangan yang kami harus dapatkan ya. Sering kami bahkan
saya pernah hilang. Ya, maksud saya itu saya pergi pelayanan kepada mereka, waktu mau pulang habis minyak, kami hanyut arah ke lautan Cina. Ya, sampai malam, sudah malam seperti ini, saya belum sampai di sini. Hanyut, kami punya pompong habis minyak. Terdampar di satu pulau itu dengan pikiran kami ya bahwa kami itu berlepas tali di situ bisa terdampar di satu pulau di mana kami tinggal, ternyata jauh di bawah ke laut, arahnya ke arah lautan Cina, ke sana. Kita panggil orang dengan bakar baju untuk menolong kami. Yang ada, kami ada 4 orang di dalam itu, saya sendiri, ibu-ibu, dan ada anak-anak sekolah minggu saya, ya, tapi sudah besar, sudah pemuda, ada di situ, dan dua orang bapak-bapak. Dia pulang dari tempat kebunnya, ya, dia bawa itu di dalam sampan itu. Saya numpang di situ, habis pula di pujaminya di situ. Satu malam terapung-apung di laut, ya. Pagi, ya. Orang di tempat saya sudah mencari. Bapak Gembala pun sudah mencari, ya. Dan mereka keliling, sudah dilaporkan ke polisi turun ke laut untuk cari, ya, mencari saya karena saya dikatakan hilang. Katanya ibu pendeta hilang, katanya gitu, ya. Dan saya berdoa terus di dalam itu, Tuhan, saya belum mau mati, Tuhan, masih banyak pekerjaan yang saya belum selesaikan. Tapi puji Tuhan, saudara, dan gelombangnya luar biasa, ya. Lautan Cina itu kalau gelombang itu kadang 3 meter, ya. Dan pada waktu itu nggak sampai 3 meter, tapi lumayan karena kapalnya pompongnya kecil, saya naikin, ya. Dan Tuhan itu luar biasa menolong, ya. Ada satu tiang, ya, ada satu tiang yang di laut itu, ya. Saya katakan kepada mereka, ikat, kita punya pompong di situ, atau ikat pompong kita di sini, dibilang pompong itu, ya, yang kecil itu, ya, ikat, kita tunggu sampai besok pagi, ya. Dan pagi-pagi, saudara, ya, pagi-pagi itu lewat orang Tuhan suruh mungkin lah lewat di situ, ya. Saya lambai pakai kain, ya, baru dia datang ambil kami dengan gelombang besar. Hari itu pun hari Minggu, orang sudah siap-siap mau ibadah di tempat saya, gitu. Dan mereka jemaat semua pada heboh, kampung sudah heboh, bilang saya hilang, ya. Dan diambil orang itu, saya naik ke kapalnya itu, ya, pindah kapal karena habis minyak itu kan, pindah kapal itu, saya dibawa sampai ke rumah, ya. Suami saya, tadinya saya tidak nangis di kapal itu, saya tidak nangis, ya. Waktu itu saya cuma bergumul sama Tuhan, pasti tolong, ya. Tuhan berikan keberanian. Memang saya merasa, ya, di saat kita tidak berdaya, di situ kita kuat, ya. Di saat saya itu tidak mampu, ya, untuk menghadapi situasi seperti itu, dan Tuhan tahu tujuan saya melayani jiwa-jiwa, ya. Saya ada di dalam bendangnya Tuhan, ya. Dan bendang itu memang bendang-bendang yang memang butuh pertolongan. Nah, saya pulang, ya, sampai di depan rumah gitu, saya masuk di rumah, saya baru nangis. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih, saya baru terasanya itu, saya kok hidup saya, ya, ternyata, ya, kok hidup. Saya lupakan semua kejadian satu malam itu kami terapung-apung di tengah laut, ya. Sedikit lagi ke lautan Cina, kira-kira tembus sampai ke Singapura. Kalau memang hanyutnya kami kemarin itu tidak ada yang tolong. Dan dalam situasi seperti itulah, ya, tangan Allah bekerja, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Saya jarang keluar, ya. Makanya kadang-kadang orang tanya, kok nggak kelihatan atau apa di mana? Karena apa? Karena mereka jemaat-jemaat atau orang-orang yang seperti ini, ya, kita perlu jaga mereka, karena mereka sama sekali dari nol, tidak tahu apa-apa semua mereka harus tanya, ya. Kenapa? Karena mereka merasa senang
menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Ya, sekarang mereka tidak berdukun lagi. Yang dulunya mereka berdukun, kuat mereka berdukun. Sekarang mereka tidak berdukun lagi, dan asal ada apa-apa kita ajar mereka supaya berdoa. Jangan harap, saya bilang jangan berharap terus kepada om dan tante atau ibu dan bapak gembala. Coba kamu harus bisa. Kamu punya iman dan kamu harus bisa. Dan puji Tuhan, ya, ada satu ketika jemaat kita itu ya tidak bisa berenang. Walaupun dia orang sampan, orang tidak bisa berenang. Ya, dia punya waktu hari kaum wanita, kami ibadah hari Sabtu, dia bersaksi. Dia bilang, "Tan, saya semalam jatuh ke laut. Kami naik sampan kecil, naik banyak orang. Ya, banyak orang. Lalu kami itu jatuh. Saya jatuh, tak bisa berenang. Saya satu orang yang tidak berenang. Pada waktu jatuh, dia bilang, jatuh langsung ke bawah laut. Ya, lalu di dalam laut dia bilang gini, Tuhan Yesus, saya kan anakmu, tolonglah saya. Tiba-tiba kayak ada yang dorong, katanya. Ya, kayak ada yang dorong dari bawah itu sampai ke atas. Timbul bisa berenang. Lalu setelah orang itu lihat dia bisa berenang, dilempar sama itu jeragen, ya, itu tempat minyak yang agak kecil itu, dilempar sama orang itu, kasih jeragen, baru dia bisa berpegang. Secara logika, kalau orang tidak bisa berenang, dilempar apapun seperti itu, pasti dia tidak bisa itu kesulitan untuk timbul. Tetapi puji Tuhan, ya, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya memang bangga, ya, mendapatkan mereka itu. Ya, Tuhan suruh kami di situ tidak sia-sia mendapatkan, melihat, ya, betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Yang selalu kami rasakan adalah kehadiran jiwa-jiwa yang percaya kepada mujizat-mujizat, ya, terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang sakit, ya, yang sakit disembuhkan. Yang tadinya datang, ya, dengan demam, ya, dengan demam minta didoakan sembuh, ya, karena mereka percaya kepada sumber kesembuhan itu. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada mereka itu bukan Tuhan yang sia-sia, bukan Tuhan yang abal-abal, tetapi Tuhan yang memang benar-benar yang dapat menolong mereka. Nah, ini yang saya bangga. Ya, banyak hal, banyak perkara yang kami jumpai. Ya, kalau saya mau ceritakan sampai pagi mungkin tidak habis. Kami pernah dihadang dalam pelayanan, kami pernah dihadang oleh angin puting beliung, saudara, ya, bersama dengan jemaat ada di dalamnya. Ya, mereka cuma katakan, ayo kita berdoa. Ya, angin puting beliung itu yang berputar, yang bisa kapal pun, pompong pun dia bisa putar naik ke atas. Tetapi setelah kami berdoa, puting beliungnya tuh lari, ya, dari depan kami yang dia mau hadang kami, dia lari, dan kami belokkan kapal kami itu, kami lewat, tapi kami hanya dapat dia punya gelombang yang begitu besar, ya, tapi kami semua diselamatkan. Ya. Banyak hal, kalau musim gelombang kuat, saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, ya, gelombang kuat, ya, di tempat kami ini tidak bisa melewati, tapi kami harus melewati. Kenapa? Karena ada jiwa yang menunggu di sana. Nah, itu yang kami rasakan. Pernah suami atau bapak gembala jatuh ke laut, pergi melayani, jatuh ke laut. Dia pulang dari pelayanan, saya di rumah, dia pulang, dia dari belakang, dia peluk saya. Kok tumben, saya bilang gini, kenapa? Aduh, tadi hampir katanya tidak ketemu. Kenapa? Saya jatuh. Dia jatuh, pompongnya lari sendiri. Orang yang di depan ini nggak lihat. Kenapa kapalnya ini tuh putar sana, putar? Sudah lihat, Bapak Gembala sudah tak ada. Ya, untung dia bisa berenang. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Ya, dan
lama juga baru bisa diambil Bapak Gembala dan ditarik naik. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan selalu membela orang-orang yang mau bekerja buat di ladangnya Tuhan, ya. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, kami juga sehat. Luar biasa Tuhan jaga dan pelihara, ya. Kami pernah karam, ya, dengan anak-anak, tetapi masih hidup. Ya. Panjang dia punya cerita. Kalau saya mau ceritakan, ya, kami pernah habis minyak juga, ya, tidak ada pertolongan, dan Tuhan kirim pertolongan. Kami habis minyak, Tuhan kirim orang yang kasih minyak sama kami di tengah laut, ya, karena kami ini di pulau yang kecil, pulau yang terpencil, ya. Kadang-kadang Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan bagaimana Ibu Hajah menjadi orang Kristen ataupun menjadi orang percaya. Satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap kali Tuhan memanggil, menyatakan kasih karunia-Nya kepada seseorang, pasti ada rencana dan kehendak Tuhan melalui orang tersebut yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Hal itu nyata di dalam hidup pesaksi kita pada hari ini, bahwa setelah dia menjadi orang percaya, dia dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa agar percaya kepada Tuhan, agar mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah yang menjadi suatu hal yang sangat kita syukuri sebagai orang percaya, karena sesungguhnya kita yang menjadi percaya kepada Tuhan bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah manusia biasa. Kita ini sebenarnya hanya debu tanah saja. Tetapi oleh karena kita diberikan kehidupan oleh Allah, dan oleh karena Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita menjadi seorang pribadi yang berharga dan juga yang dipandang mulia, dan juga menjadi seseorang yang akan menjadi rekan kerja Allah. Karena itu teman-temanku, mari pergunakan hidup kita masing-masing untuk mempermuliakan Tuhan yang sudah memanggil dan menyelamatkan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.